Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan saya Gede Sekali Mayasa dengan NIM 19095111024 ingin menjelaskan tentang sistem perkenangan babi untuk memenuhi satu tugas mata kuliah manajemen dan kesehatan babi. Langsung ke fungsi kandang. Ada beberapa, yaitu terhindar dari lingkungan yang merugikan. Misalnya jika ada angin langsung, air hujan, dan terik matahari yang akan mempengaruhi kondisi babi jika terkena langsung. Melindungi ternak dari suhu rendah. Hal ini berfungsi untuk menjaga babi agar tetap hangat di malam hari, mempermudah tata laksana. Tata laksana seperti pemberian makan, air minum, memandikan babi akan menjadi lebih mudah. Mempermudah pengawasan. Ada dua, yaitu penggunaan makanan dan sekaligus keamanan. Semua penggunaan makanan untuk maksud-maksud tertentu seperti untuk tujuan reproduksi, penggemukan akan lebih mudah diamati dan dicatat. Juga berguna untuk mengawasi apabila ada pencurian atau gangguan binatang buas. Menghemat tempat. Hal ini difungsikan untuk mengurangi pengotoran di sembarang tempat. Jenis kandang ada dua, yaitu menurut konstruksinya dan menurut kegunaannya. Menurut konstruksinya bagi lagi menjadi dua, yaitu kandang tunggal dan kandang ganda. Sesuai namanya, kandang tunggal mempunyai bangunan yang terdiri atas satu baris saja. Kandang ganda, bangunan kandang yang terdiri dari dua baris, letaknya bisa saling berhadapan ataupun bertolak belakang. Lalu bentuk kegunaannya dibagi lagi menjadi kandang induk, yaitu yang efisien jika kandang tersebut nyaman bagi induk sekaligus nyaman bagi anak-anaknya. Yang dibagi lagi menjadi dua, kandang individual dan kandang kelompok. Kandang individual memiliki ukuran tinggi bagian depan 2,5 meter, tinggi bagian belakang 2 meter, dengan panjang 2,5 meter. Halaman pengumbaran di belakang sepanjang 4 meter yang dibuat dari semen tinggi tembok 1 meter dengan lebar 3 meter. Kandang ini juga dilengkapi dengan guardrail, makanan khusus untuk anak babi, dan juga lampu pemanas dan tilam. Kandang kelompok prinsipnya sama dengan kandang individual, hanya saja dilengkapi dengan gang atau jalan yang dapat dipakai untuk memberikan makanan dan air minum. Selanjutnya ada kandang fattening. Kandang fattening ini pada prinsipnya sama dengan kandang induk, tetapi perlengkapan dan ukurannya lebih sederhana, dapat berupa komposisi tunggal, ganda, dan battery. Kandang penjantan. Kandang penjantan dibangun khusus terpisah dengan babi induk dengan ukuran 2x3 meter dan halaman 4x3 meter. Tinggi kandang bagian depan 2 meter, bagian belakang 1,5 meter. Berikut merupakan contoh dari kandang individu, kandang berkelompok, dan kandang fattening. Persyaratan kandang yang baik. Model terbuka di bagian atas kandang supaya mendapat cukup sinar matahari dan pertukaran udara yang cukup baik. Dasar yang kuat. Dapat dibuat dengan semen, tidak licin dan sedikit miring. Terdapat saluran air. Berfungsi membuang kotoran waktu membersihkan kandang. Atap terbuat dari bahan yang tidak menyerap panas dan terbuat dari bahan alami, yaitu dedaunan. Luas kandang beranak 2,5 meter kali 1,5 meter, kandang pejantan 3 kali 2 meter, kandang babi berumur 3 bulan sampai 1 tahun dengan ukuran panjang 1 meter dan lebar 1 meter untuk tiap ekor. Bahan kandang, area perkandangan dapat disalurkan limbah ternak di tempat penampungan limbah oleh gravitasi saja. Simetrik juga penting, ukuran dari ternak dan hubungan dengan lingkungan kandang. Ini sangat penting karena ukuran ternak babi berumur yang berbeda perlu dijamin agar bangunan dan peralatan berfungsi untuk ukuran kandang ternak babi atau simetrik seperti berat, panjang, umur, dan ukuran langkah ternak babi digunakan untuk rancangan perkandangan. Tata kandang. Dari segi higienis, kandang dibuat agar lebih tinggi dari lingkungan sekitar. Tanah yang mudah meresap air, mudah dibuat saluran atau pembuangan air terbuka, bukan di bawah
pepohonan yang rindang yang tidak menghalangi sinar matahari masuk. Dari segi sosial dan ekonomi, dekat sumber air, mudah dicapai kendaraan, dekat peternak, dan dekat area perluasan. Konstruksi kandang, ada ventilasi. Keadaan udara segar dalam kandang bisa dipertahankan, dan beban terjaga di angka 70% dan menghindari rasa pengap. Diatur juga ukuran ventilasi inlet dan outlet, dan juga terdapat ventilasi alami dan buatan. Dinding atap dan lantai merupakan isolasi atau pembatas terhadap lingkungan, terutama untuk menjaga kestabilan udara di dalam kandang. Atap tersebut hendaknya dibuat meluncur ke belakang, hingga air hujan tidak banyak masuk ke dalam kandang. Lantai harus keras, dibuat dari bahan-bahan seperti aspal dan pasir, campuran batu merah dan batu kali. Pasir dengan restoran, semen. Lantai ini dibuat agak miring sehingga urin dapat mengalir ke saluran pembuangan kotoran dan tidak mengganggu kebersihan kandang, dan kekeringan lantai lebih terjamin. Juga tidak lupa dengan sinar matahari. Kandang hendaknya dibuat agar sinar matahari pagi masuk ke dalam kandang. Untuk memperoleh sinar pagi yang cukup, maka hendaknya kandang tunggal dibangun menghadap ke timur, sedangkan kandang ganda bisa dilengkapi dengan rek. Perlengkapan kandang. Yang pertama ada tempat makan dan minum. Sesuai dengan ukuran babi, mudah dibersihkan. Diperhatikan konstruksinya, lebih tinggi dari lantai, tepinya tidak tajam, dan dalamnya halus agar mudah dibersihkan. Bak air, untuk menampung air, untuk minum ataupun bersih kandang. Hendaknya di setiap perkandangan terdapat bak air. Bak penampungan kotoran, dengan letak lantai yang sedikit miring, urin dan kotoran dengan mudah dialirkan langsung. Semua kotoran akan tertampung dalamnya dan tidak mengganggu sekeliling, serta bisa dimanfaatkan untuk usaha-usaha pertanian. Pintu kandang dilengkapi sekaligus dengan pintu penghalang, sehingga kematian anak babi akibat tertindih induk bisa dihindarkan. Pemilihan lokasi kandang. Yang pertama, dampak-dampak yang perlu diperhatikan. Yang pertama, banyak manusia yang akan terdekat di sekitarnya. Yang kedua, luas wilayah penyebaran dampak. Yang ketiga, lama dampak berlangsung. Yang keempat, intensitas dampak. Yang kelima, banyak komponen lingkungan yang akan terkena. Yang keenam, sifat kumulatif dampak tersebut. Yang ketujuh, berbalik atau tidaknya dampak tersebut. Luas lahan pertanian babi harus cukup luas. Lahan juga dapat memanfaatkan limbah ternak untuk tanaman pakan, untuk tanaman pangan ataupun pakan. Topografi lahan, permukaan air dalam tanah, dan jarak kandang dari pemukiman. Sebab jarak peternakan dalam hal ini, kandang tempat mengurung ternak harus diperhatikan jarak minimalnya dari pemukiman. Suhu kandang. Syarat-syarat dan faktor bangunan kandang untuk daerah tropis. Yang pertama, ada bahan bangunan yang tahan lama, relatif murah, berdaya pantul tinggi terhadap sinar matahari. Yang kedua, berkemampuan rendah menyimpan beban panas yang berasal dari tubuh ternak. Yang kedua, landasan slope atau cukup biasanya 30-45 derajat Celcius. Langit-langit bangunan yang tinggi sesuai kebutuhan. Yang kelima, terjamin sirkulasi udara yang baik. Yang keenam, luas ruangan yang bagi ternak cukup memadai. Yang ketujuh, arah memanjang poros bangunan kandang adalah timur ke barat, berbeda dari arah bangunan di daerah beriklim subtropis atau beriklim dingin. Suhu optimal babi berikut bagi ternak babi. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada masukan, kritik, atau saran yang bersifat konstruktif, dipersilahkan. Saya tutup dengan Om Santi Santi Home, dan terima kasih.